semuanya, apa kabarnya nih? Semoga hari ini lebih bagus dari hari kemarin. Harapan saya buat Bapak Ibu guru ataupun buat anak didik kami dimanapun berada, materi hari ini akan saya sampaikan untuk khususnya untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Nah, berikut akan saya sampaikan materinya. Plastik. Mendengar kata plastik itu mungkin anak didik kami dimanapun berada sudah sangat sering bahkan menggunakannya sehari-hari. Contohnya pada saat waktu masih aktif ke sekolah, tempat air minum. Bahkan ada yang ikat pinggangnya terbuat dari plastik. Bindonya mungkin khusus yang perempuan. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai plastik. Kantong plastik pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh ilmuwan asal Swedia, Sten Gustaf Thulin, sebagai pengganti kantong kertas yang proses produksinya mengancam keberlanjutan alam. Berikut ini adalah gambar-gambar benda yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, sering kita gunakan juga di rumah. Yang pertama itu adalah gayung. Di kamar mandi mungkin sering-sering pada saat kita di rumah, kita sering menggunakan yang namanya gayung plastik. Yang kedua, tas kresek. Tas kresek itu pada saat kita masih aktif sekolah mungkin tempat jajanan. Yang ketiga itu adalah ember. Nah, kalau ember itu biasanya kalau di sekolah ini paling sering kalau nyiram bunga pasti pakai ember sama pakai gayung, itu udah pasti. Yang berikutnya adalah bak mandi. Yang berikutnya tempat air minum bagi anak didik kami. Kalau mau ke sekolah, pasti menggunakan tempat air minum yang seperti ini. Rata-rata siswa sekarang menggunakan tempat air minum untuk membawa supaya jangan dehidrasi di sekolah, membawa air putih. Yang berikutnya akan saya jelaskan, seiring berjalannya waktu, kenyamanan dan kepraktisan kantong plastik malah membuatnya menjadi sampah yang menumpuk. Orang-orang tidak lagi menggunakan kantong plastik berulang kali, tapi cuma sekali pakai. Bayangkan Bapak Ibu guru, kalau kita belanja mungkin ke pajak, belanja tomat, belanja apapun itu, mungkin taruh dalam plastik, plastiknya yang kecil-kecil, berapa kali yang kecil, taruh dalam tas. Rata-rata sudah semua sekarang seperti itu. Kalau kita perhatikan di pajak mungkin ada banyak bergantungan di sana plastik-plastik. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Yang pertama itu kertas. Kertas itu antara 2 sampai 5 bulan baru bisa terurai. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25 sampai 40 tahun. Plastik atau sejenis bungkus deterjen 50 sampai 80 tahun. Plastik 50 sampai 100 tahun. Wah, luar biasa. Kaleng soft drink atau aluminium 80 sampai 100 tahun. Aluminium 80 sampai 100 tahun juga. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek 10 sampai 20 tahun. Di sisi lain, kini gerakan mengurangi sampah plastik sangat gencar dilakukan dan banyak yang mulai beralih menggunakan kantong lain. Ini instruksi dari pemerintah, makanya ada istilah di belakang Go Green, mengurangi sampah plastik. Karena apa kita banyak menggunakan plastik itu, pada saat kita tidak menggunakannya langsung aja buang. Rata-rata sudah seperti itu. Kadang ada yang sembarangan buang sampah plastiknya. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara
Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Kita akan membahasnya satu persatu. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik, menggunakan botol yang bisa diisi ulang daripada membeli botol kemasan plastik. Nah, contohnya seperti ini anak didik kami, kita pada saat mau ke sekolah, anak didik kami pada saat mau ke sekolah, biasakan membawa tempat air minum dari rumah ke sekolah. Biasanya banyak juga pada saat ini langsung beli minuman yang kemasan di warung. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kita mulai lagi kebiasaan baru, membawa air minum dari rumah. Yang berikutnya, ketika berbelanja, membawa tas sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Ya, ini buat ibu-ibu, ibu guru maupun orang tua anak didik kami. Mari kita sama-sama melakukan hal seperti ini, mengurangi penggunaan bahan plastik. Ketika kita berbelanja, mungkin ada tas yang terbuat dari kain, itu kita gunakan, kita bawa ke pajak. Mungkin pada saat pulang dari pajak, kalau kotor bisa kita cuci kembali. Yang berikutnya, membawa makan siang dalam wadah yang biasa digunakan berulang-ulang kembali, bukan menggunakan kemasan plastik. Contohnya Bapak Ibu guru, anak didik kami, buat anak didik kami yang membawa bontot dari rumah, situ ada biasanya tempatnya dari rumah, rantang istilahnya, bawa aja dari rumah ke sekolah, gak usah dibeli di jalan aja, nggak usah dibeli dari jalan, langsung aja bawa dari rumah ke sekolah, supaya tujuannya adalah mengurangi bahan plastik. Yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan piring plastik atau kertas, gelas plastik atau kertas. Yang berikutnya adalah pengertian dari reuse. Pengertian reuse adalah menggunakan kembali barang dengan fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Contohnya, pakaian, baju, dan alat-alat yang tidak dipakai lagi didonasikan atau dijual ke second hand shop. Biasanya ini istilahnya ada yang munjah istilahnya. Tapi harapan saya untuk semua kita yang menonton video ini, mari kita donasikan karena masih banyak rekan-rekan warga negara Indonesia dimanapun berada masih banyak yang sangat membutuhkan Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menunjukkan, kita donasikan. Mari kita sama-sama membantu untuk lebih bagus lagi ke depan. Yang berikutnya adalah menggunakan tas sendiri untuk berbelanja. Nah, ini yang saya sampaikan buat ibu-ibu yang berbelanja. Yang berikutnya adalah mengirim parcel atau barang menggunakan kardus bekas. Mengirim surat menggunakan amplop bekas. Biasanya amplop itu Bapak Ibu, kalau sudah dituliskan bisa di print lagi kertas AVS itu ditempel. Seperti itu maksudnya ini Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah menggunakan gelas berbahan kaca yang bisa dipakai berulang kali daripada menggunakan gelas plastik atau kertas. Yang berikutnya adalah menggunakan ban yang sudah tidak dipakai dan diubah menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Ya, ini sangat bagus sekali buat Bapak Ibu guru untuk mempraktekkan berkarya di sekolah, apalagi mata pelajaran prakarya. Mari kita sama-sama belajar supaya ban-ban yang rata-rata tidak digunakan lagi kita manfaatkan menjadi hasil karya kita di sekolah. Yang berikutnya, yang terakhir adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang kembali barang menjadi bentuk baru ataupun fungsi yang baru. Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Yang berikutnya, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, ini sangat bagus sekali buat teman.
karena kompos itu sangat-sangat bagus untuk tanaman-tanaman di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain adalah bola tangan. Di sini akan saya ceritakan, saya bahas mengenai bola tangan khususnya untuk anak kelas 3. Cara bermain bola tangan, pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Membawa bola paling banyak 3 langkah, dan bola harus dipantulkan. Menahan bola paling lama 3 detik. Ya, ini sangat-sangat rumit buat anak didik kami, khususnya anak kelas 3 SD, karena membawa bola ini banyak 3 langkah katanya. Nah, kadang anak-anak ini, anak kelas 3 SD, dibawa lari ke sana, mungkin lupa dia menghitungnya. Padahal peraturannya adalah 3 langkah. Dan bola harus dipantulkan, nggak boleh dipegang terus ya anak-anak ya. Harus dipantulkan ke tanah, ataupun kalau lingkungan sekolahnya udah semen, bisa dipantulkan dan menahan bola 3 detik, berarti harus sistem cepat ya. Lempar sana, lempar kawan yang lain, lempar kawan yang lain, harus seperti itu dia. Jadi Bapak Ibu guru yang mendampingi anak didik kita harus betul-betul diperhatikan. Aturan bermain di daerah gawang. Penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawang. Pemain yang menyerang memasuki daerah gawang, hukumannya lempar bebas. Pemain bertahan memasuki daerah gawang, hukumannya lemparan 14 meter. Bola di daerah gawang, hak penjaga gawang. Yang berikutnya adalah mengembalikan bola ke daerah gawang. Bola boleh melempar bola memasuki gawang. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Lemparan sudut kalau boleh, kalau bola pas lagi keluar. Itu dia untuk mengembalikan bola ke daerah gawang. Yang berikut aturannya adalah aturan untuk penjaga gawang. Penjaga gawang boleh melempar bola dengan segala cara. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Dan tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Itulah aturan-aturan untuk penjaga gawang. Yang berikutnya adalah offside. Untuk regu bertahan, apabila di daerah offside terdapat lebih dari 7 pemain, termasuk penjaga gawang, sedangkan bola dalam penguasaan regu yang bertahan. Itulah offside. Yang berikutnya untuk regu penyerang, apabila di daerah offside terdapat lebih dari 6 pemain, sedangkan bola dalam penguasaan regu penyerang itu adalah offside. Demikianlah materi anak kelas 3 yang temanya benda di sekitarku, subtema aneka benda di sekitarku, pembelajaran. Ini pelajaran yang sangat-sangat luar biasa, karena pertemuan kali ini kita ditekankan supaya menjaga kebersihan lingkungan kita, menggunakan plastik sekali, atau pada saat Bapak Ibu guru ataupun anak-anak di kami mau kemana-mana, usahakan membawa tas. Disitulah disimpan segala makanannya, nggak usah lagi
Kenapa hari ini harus kita sampaikan, harus saya sampaikan buat Bapak Ibu guru kepada anak didik kami? Karena ya, menjaga lingkungan itu sangat luar biasa. Kita harus memikirkan ke depannya kepada anak cucu kita, anak didik kami. Perhatikan bagus-bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Kurangilah menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Sekian hari ini materi untuk anak kelas 3 SD. Jangan lupa Bapak Ibu guru anak didik kami untuk mensubscribe video ini karena video-video berikutnya akan sangat bermanfaat buat anak kelas 3 supaya materi pembelajaran yang akan datang bisa anak didik kami ikuti. Sekian dan terima kasih.